baik di rumah? Pasti baik semua ya. Wah, puji Tuhan. Pagi ini masih semangat? Kita semangat memuji Tuhan? Semangat, ayo. Semangat, iya. Kalau begitu semuanya sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah? Sudah cantik, sudah ganteng semua? Sudah. Sudah, kayak ibu kakak-kakak semua. Oke, kalau begitu semuanya tidak ada lagi yang main, tidak ada lagi yang kesana kemari, duduk tenang. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Semua berdiri, kita memuji Tuhan dari hari. Kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita masih berdiri ya. Kita angkat lagi mengatakan kecil ini. Kecil ini
Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersyukur berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menjaga melindungi kami, dan pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kekuatan dan kesehatan yang baru, bahkan semangat di mana kami boleh bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan datang menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun menyertai kami sehingga kami boleh tetap semangat, tetap fokus untuk beribadah, dan tolong berkati Ibu Guru, Bapak Guru, sehingga kami semua dapat menjalankan ibadah kami, pelayanan kami pada pagi hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami datang serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, masih semangat? Masih? Bu Yuli masih semangat enggak? Masih. Oke, maju-maju sedikit Bu Yuli. Ayo. Kita lanjut memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik di rumah, ayo berdiri. Begitu juga Bapak Guru, kakak-kakak, kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Masih hafal kan? Oke. Pengakuan iman, kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita menyanyi satu pujian mengatakan, hati-hati gunakan tangan, kaki, mata dan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu,
anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua duduk yang tenang, lipat tangan, kita berdoa. Segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini atas segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan menjalani kehidupan kami satu minggu yang telah berlalu. Terima kasih kami boleh sehat, kuat sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga dan bersyukur bersama dengan anak-anak sekolah minggu kami boleh menjalani pendidikan mereka sepanjang satu minggu yang telah berlalu. Terima kasih dalam tahun ajaran yang baru ini Tuhan terus memberkati anak-anak kami sampai pada saat ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada saat ini, walaupun kami masih dari rumah kami masing-masing. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang berdoa, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka, menjalani pendidikan mereka yang baru dalam tahun ajaran ini. Tuhan akan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, semangat kepada anak-anak kami untuk belajar walaupun mereka masih dari rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil, yang masih tinggal di rumah setiap hari dalam masa pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan mempertumbuhkan sehat dan kuat di dalam tangan Tuhan. Kami juga datang berdoa menyerahkan kedua orang tua kami masing-masing. Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan membuat semuanya berhasil. Secara khusus mendampingi anak-anak kami dalam belajar dari rumah mereka masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan kami juga datang berdoa bagi guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan akan memberkati, memberikan mereka selalu hikmat dan kuasa dari Tuhan di dalam melayani anak-anak sekolah minggu kami untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati guru-guru kami dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka setiap hari, juga dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, mendoakan keempat gembala kami. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, juga dalam pelayanan kami bersama-sama di Jemaat Dirgantara. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi ibadah-ibadah online yang kami laksanakan setiap hari Minggu. Tuhan memberkati sehingga lewat ibadah ini menjadi sarana untuk anak-anak kami mengenal Tuhan di dalam kehidupan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi pemerintah kami bersama dengan seluruh masyarakat dalam melawan COVID-19. Tuhan menolong sehingga kami semua tetap aman, terpelihara dalam tangan Tuhan, karena pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ibadah kami saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami boleh mendengar dan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan serta kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Ya, demikianlah tadi persembahan pujian dari teman kita dari Sekolah Minggu Sektor Pastori Kecil. Sekarang adik-adik semua berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Pak Guru Juan. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang mengatakan firman yang hidup. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Luar biasa, mantul. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Guru. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi semuanya duduk dulu dengan manis, duduk yang tenang. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita berdoa, 3. Bapa yang baik, terima kasih karena kebaikan-Mu sehingga Bapa mengizinkan kami untuk bisa beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga-telinga kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkati hati kami agar dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Berkati kami pula agar kami dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong Pak Guru Juan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menggunakan mulut Pak Guru untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena adik-adik sudah berdoa dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 10 firman. Apa? 10 firman. Nah, apa yang dimaksud dengan 10 firman kira-kira? Ada yang tahu?
Nah, jadi 10 firman yang dimaksudkan dalam Alkitab itu adalah 10 perintah Allah. Nah, ini dia. 10 perintah Allah yang dulu diberikan kepada bangsa Israel. Betul. Nah, tapi 10 perintah ini diberikan kepada bangsa Israel tidak langsung diberikan dari Allah. Tapi Allah memberikan 10 perintahnya melalui satu orang. Namanya kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat kira-kira? Minggu lalu kita belajar tentang Musa, betul sekali. Jadi Allah menyampaikan 10 perintahnya melalui Musa, betul sekali. Nah, kira-kira bagaimana caranya Allah menyampaikan 10 perintahnya lewat Musa? Ada yang tahu? Ya, jadi dulu Allah itu menyampaikan 10 perintahnya tadi melalui batu, 2 lok batu. Nah, kira-kira gambarnya seperti inilah. Nah, begitu. Ya, supaya lebih jelas lagi, sekarang kita akan menjelajah Alkitab. Oke? Siap. Ayo kita pergi ke tempat waktu Musa diberikan 10 perintah Allah. Oke, kita pergi ke sana. Terlalu besar ini. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Nah, kalau adik-adik lihat ada gunung di belakang. Nah, jadi waktu itu Allah memberikan 10 perintahnya melalui 2 loh batu kepada Musa itu di satu gunung. Nama gunungnya ada yang tahu? Gunung Sinai. Nah, Alkitab berkata Allah menuliskan 10 perintah Allah tersebut dengan jari-jarinya pada 2 loh batu tadi. Nah, kita mau belajar tentang 10 perintah Allah ini. Tapi untuk saat ini kita mau belajar nomor 1 sampai 4 saja. Nomor berapa? 1 sampai 4 saja. Nah, kenapa kita mau belajar 1 sampai 4 saja dulu? Nah, jadi 10 perintah Allah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu aturan tentang hubungannya kita manusia dengan Allah. Ada aturan-aturannya dulu. Dan yang bagian kedua itu hubungan tentang kita sesama manusia. Pak guru dengan adik-adik sekolah minggu, dengan ibu guru lain, dengan pak guru yang lain. Nah, kita mau belajar yang hubungannya manusia dengan Allah terlebih dahulu, yaitu nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kita masuk ke perintah yang pertama, atau orang-orang biasa bilang hukum yang pertama. Itu bunyinya seperti ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini perintah langsung dari Allah. Allah bilang begini, jangan ada Allah lain yang bangsa Israel puja sembah di hadapan saya, Allah. Allah bilang begitu. Nah, kenapa Allah bilang begini? Kenapa perintahnya begini? Jadi Allah tidak mau bangsa Israel saat itu menyembah Allah yang lain. Allah tidak ada duanya. Allah hanya satu dan hanya Allah yang benar yang harus disembah. Orang Israel tidak boleh buat Allah-Allah yang lain. Tidak boleh sembah sini, sembah sana, atau ada pohon kah, sujud, sembah, minta-minta apa begitu. Tidak boleh. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu harus taat itu. Tidak boleh ada Allah lain. Hanya Allah yang di surga yang kita sembah. Nah, itu dia hukum yang pertama. Nah, yang kedua. Nah, hukum yang kedua, perintah yang kedua. Nah, jadi bunyinya seperti ini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, kenapa Allah bilang ini? Jadi Allah mau supaya saat kita menyembah Tuhan, jangan kita menyembah patung. Allah tidak memerintah seperti itu. Allah bilang kalau mau datang lewat doa. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu mau bicara sama Tuhan,
Bicara lewat doa. Jangan ikut-ikut orang yang sembah-sembah patung. Patung, aku minta ini, aku minta roti, minta permen, minta gula-gula. Nah, patung tidak bisa dijadikan Allah. Nah, Allah mau kita punya hubungan yang khusus dengan Dia, bukan lewat patung atau cari-cari pohon atau buat dari tanah liat patung-patung terus kita sembah-sembah. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Oke, itu tadi hukum yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita masuk di hukum yang ke-6. Salah. Yang ketiga. Tekan dulu tombol nomor 3. Sudah? Oke. Nah, itu dia. Yang ketiga, ada yang bisa baca? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa dulu Allah bilang begitu? Nah, jadi Allah tidak mau kita mempergunakan namanya dengan sembarangan. Karena Allah itu kudus. Allah itu kudus, Allah itu suci. Jadi jangan kita bawa nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan sedikit-sedikit bilang sumpah demi Allah. Wah, bahaya nih adik-adik kalau sudah berani bilang begitu. Jadi adik-adik sekolah minggu semua harus menjaga nama Tuhan, karena nama Tuhan itu kudus, Allah itu kudus. Oke? Sekarang hukum yang keberapa? Hukum yang keempat. Oke, sekarang hukum 4 bunyinya bagaimana? Tekan dulu. Oke, mantap. Nah, jadi hukum yang keempat itu bunyinya seperti ini. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kenapa Tuhan bilang begitu? Jadi, hari Sabat adalah hari istirahat. Hari istirahat, bukan istirahat di tempat begini, tapi hari beristirahat dari segala macam aktivitas yang kita lakukan untuk umat manusia. Hari Sabat itu diadakan manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Oke, jadi Allah ingin pada hari Sabat umatnya beribadah kepada Allah, betul sekali, dan tidak melakukan pekerjaan lain. Jadi Tuhan minta, Allah minta saat itu bilang begini, nanti kalau hari Sabat khususkan itu hari buat saya beribadah kepada saya. Jangan bilang begini, hari ini saya mau beribadah sama Tuhan, tapi sedikit-sedikit bilang nanti saya mau main dulu, saya mau pergi ke situ ke tetangga, tadi dia ajak saya makan ayam. Jangan, karena hari Sabat hari yang khusus buat Allah. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, beribadahlah sama Tuhan. Ingat tadi, Allah itu kudus, Allah itu suci. Jadi jangan main-main dengan Allah. Oke? Pak Guru tahu kalau adik-adik semua itu adik-adik yang pintar, yang tahu kalau Allah itu adalah Allah yang harus kita sembah dengan benar. Mantap semua. Nah, jadi itu dia 4 hukum yang pertama dalam 10 perintah Allah. Ya, jadi dalam 10 perintah dan larangan Allah tadi kita sudah belajar 4. Nah, keempat-empatnya tadi itu mengatur tentang hubungannya kita, hubungannya Pak Guru, hubungannya adik-adik sekolah minggu, hubungannya Ibu Guru, hubungannya Pak Guru dengan Allah. Pintar semuanya, mantap. Nah, kita sudah belajar dari tadi, mulai dari jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Semuanya pintar. Pak Guru harap semuanya bisa ingat itu. Kalau bisa, yang sudah besar-besar sudah hafal harusnya. Nah, itu dia. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mau kasih tugas 1 ayat hafalan. Jadi ayat hafalannya itu ada di Matius pasal 22 ayat ke-37. Ini ada di sebelah. Matius pasal 22 ayat yang ke-37.
7. Bunyinya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan tadi 4 hukum pertama. Karena ini tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kita harus mengasihi Allah saja, tidak boleh ada hal lain. Pak Guru mau bantu supaya adik-adik sekolah minggu bisa hafal dengan mudah ini ayat. Dengan lagu yang ada gerakannya. Pak Guru coba buat lagu. Mungkin jelek, tapi tidak apa-apa, belajar saja supaya gampang hafal. Oke? Nah, lagunya seperti ini. Musik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pak Guru ulang 1 kali supaya semuanya bisa belajar dengan mudah lagunya. Mungkin semuanya bisa berdiri, kita menyanyi sama-sama. Jadi gerakannya mulai dari sini, hati, untuk love, terus ke Allah, kembali ke hati, terus ke jiwa buka begini, dan ke akal budi. Oke, kita menyanyi 1 kali lagi. Musik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mantap semua, mantul, hebat. Nah, Pak Guru harap semuanya bisa hafal. Kalau mau hafal dengan mudah, pakai lagu tadi. Oke? Nah, Pak Guru akhiri firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar 1-4 tadi ya. Nanti seterusnya kita belajar ke minggu depannya lagi. Oke? Namun sebelum itu kita mau tutup dengan doa. Ingat, bukan sembah patung, tapi lewat doa. Oke? Semuanya duduk lagi yang manis. Lipat tangannya. Kita mau berdoa. Pak Guru yang pimpin. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami belajar firman Tuhan. Kami sudah belajar waktu Musa diberikan sama Allah 10 hukum. Dan kami sudah belajar 1-4 terkait dengan hubungan kami bersamamu ya Tuhan. Kiranya melalui itu kami sudah belajar dengan baik, kami bisa belajar dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mencintai Tuhan dan menyayangi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Tuhan ajar kami untuk memelihara hubungan kami dengan Tuhan dengan baik. Berkati Pak Guru yang telah menyampaikan firman Tuhan, terus Tuhan pakai Pak Guru untuk menyampaikan firman dengan baik pula. Berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan, Tuhan kiranya memberkati agar mereka dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati Pak Guru yang lain, berkati juga Ibu Guru yang lain dan gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, Pak Guru kembalikan. Dadah, sampai ketemu lagi. Pak Guru mau jalan-jalan dulu ke atas gunung. Dadah. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Kiranya kita diberkati melalui firman-Nya. Tapi ingat ya adik-adik. Tadi Pak Guru Juan kasih ayat hafalan kan? Ya, dihafal ya. Dan kalau sudah dihafal, suruh orang di rumah kalian rekam, terus kirim deh ke Ibu Guru. Ibu Guru Vivi, Ibu Guru Vika juga boleh, Ibu Guru Yuli juga boleh, ya? Oke, ditunggu ya. Nah, sekarang kita akan bawa persembahan. Kita menyanyi Aku Bawa, Aku Berikan. Ku bawa
Duduk semua yang bagus, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menyertai memberkati kami di dalam ibadah penyembahan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh ada beribadah bersama-sama, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami telah menaikkan doa kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Engkau memberkati apa yang telah kami bawa dan persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi kedua orang tua kekasih kami yang telah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan setiap harinya, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan berkati. Dan biarlah dari dalamnya itu Tuhan, kami dapat memperoleh berkat-berkat-Mu, dan kami boleh pakai untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Lanjut ibadah penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Oke. Terima kasih Bu Guru Yuli. Sekarang kita sudah mau di akhir penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo adik-adik semua berdiri. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih banyak kepadamu Tuhan untuk pertolonganmu bagi kami dalam ibadah kami dari awal sampai pada saat ini. Kiranya semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya anak-anak kami diberkati melalui ibadah kami pada hari ini. Dan akhirnya kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan oleh pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.